Selamat siang Ibu Nisa. Selamat siang Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Bu. Baik Bu, sebelum Ibu akan melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Ibu? Boleh Bu. Iya baik. Nanti Ibu pada saat melakukan proses coaching, antara coach dan coachee akan saya amati Ibu. Jadi saya akan menilai apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang Ibu akan sampaikan terhadap coaching. Dan juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan jawabannya dengan yang Ibu pertanyakan. Dan jangan lupa juga Ibu, proses coaching yang akan Ibu lakukan harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin Bu, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Nisa. Bisa Ibu? Bisa Bu. Ya baik. Pertanyaan yang pertama ini ya Bu ya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Di sini nanti saya akan mengembangkan ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan pertanyaan atau kata-kata kunci yang sesuai dengan yang akan disampaikan oleh coachee. Iya, baik ya Bu ya. Dari ketiga kompetensi yang tadi yang Ibu sampaikan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Di sini yang saya fokuskan yaitu adalah mendengarkan dengan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya lebih fokus sehingga kehadiran penuh itu muncul Bu di dalam diri saya. Nah, dengan mendengarkan aktif, saya juga akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang sesuai dengan yang akan disampaikan oleh coachee. Iya, baik ya Bu. Jadi hanya itu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Semoga nanti hasil coachingnya sesuai dengan yang Ibu harapkan. Dan ingat selalu ya Bu dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Dan semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Amin ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik Ibu. Selamat pagi Ibu Nisa. Selamat pagi Bu. Ibu ada waktu, saya ingin bercerita sedikit tentang masalah saya. Ada Bu, boleh Bu sekitar 15 menit untuk melakukan kegiatan selanjutnya, saya masih ada Bu. Baik Bu, begini Bu, saya ingin cerita mengenai perasaan yang saya rasakan akhir-akhir ini. Boleh Bu? Boleh. Kira-kira mau cerita apa ini ya Bu hari ini? Begini Bu, saya merasa pembelajaran yang saya berikan di kelas itu kurang menyenangkan bagi anak-anak. Anak-anak saya di kelas menjadi tidak aktif dan tugas-tugas yang saya berikan mereka tidak kerjakan lagi Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu, apa sih yang diharapkan obrolan kali ini Bu? Saya berharap Bu dengan obrolan kita hari ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya rasakan. Oh, jadi baik Bu. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias pembelajaran bersama Ibu di dalam kelas? Menurut saya Bu, anak-anak saya menjadi tidak antusias lagi. Mungkin pembelajaran yang saya berikan terlalu monoton. Saya kurang memberikan interaksi dengan siswa sehingga mereka tidak aktif dalam pembelajaran yang saya berikan di kelas. Begitu ya Bu. Dari pengamatan Ibu, kira-kira apa saja sih yang dapat membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu di kelas? Menurut saya Bu, mungkin supaya anak-anak antusias di kelas, saya memberikan mereka ice breaking atau pembelajaran dan tidak lagi monoton. Saya lebih mengajak mereka aktif, mengajak mereka untuk memberikan pendapat, dan juga saya memberikan kesempatan untuk mereka bertanya tentang pelajaran yang saya berikan, serta tugas-tugas yang saya berikan juga tidak menyulitkan bagi siswa. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Nah, jadi jika sekarang dari level 1 sampai 10 keaktifan Ibu, keaktifan
Menurut saya Bu, kalau di level kan masih di level antara 5 dan 6. Oh ya, jadi sekarang untuk keaktifan murid ibu itu di level 5 sampai 6. Pasti rasa ibu itu kurang memuaskan. Jadi jika kita ingin ambil level ke angka berapa ya Bu untuk kemajuan murid ibu di dalam kelas? Iya Bu, saya mengharapkan minimal keaktifan siswa itu ada di level 8 Bu. Karena dengan aktif mereka mengikuti pembelajaran, berarti tujuan pembelajaran yang saya berikan bisa tercapai dan saya juga merasa lebih nyaman dalam mengajar anak-anak di kelas. Oh baik Bu. Lalu menurut ibu atau pendapat ibu, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mencapai level 8 atau ke angka 8 sehingga membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran di kelas? Baik Bu, kalau menurut saya mungkin yang bisa dilakukan yang pertama, saya bisa memberikan mereka ice breaking di awal pembelajaran sehingga saya bisa mengacu konsentrasi mereka. Saya juga bisa memberikan games-games di sela-sela pembelajaran sehingga anak-anak juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Oh iya, nah lalu tadi kan juga sudah Ibu jelaskan ada juga tentang pembelajaran atau tugas yang terlalu banyak yang diberikan. Lalu menurut Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, apakah penyebab sehingga kurangnya antusias dalam pengumpulan tugas itu bagaimana Bu? Iya Bu, mungkin tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka terlalu banyak dan sumber dalam mereka mencari jawaban tugas tidak ada. Jadi mereka tidak antusias dalam mengerjakan tugas yang saya berikan setiap harinya Bu. Kalau begitu, Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu yang dilakukan di dalam kelas? Sumber belajar anak-anak di kelas itu paling mereka menggunakan buku paket, buku PBT, dan hanya buku pegangan siswa. Oh begitu. Lalu menurut Ibu, apakah ada sumber lain untuk dalam pembelajaran? Iya Bu, menurut saya banyak sumber pembelajaran yang bisa anak-anak gunakan seperti menggunakan Google Chrome atau menggunakan reel di TikTok atau juga bisa mereka mengakses pembelajaran dari YouTube sehingga anak-anak memiliki banyak sumber belajar jadi mereka mengerjakan tugas lebih bervariasi dan juga saya memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti saya bisa mengajak mereka memberikan tugas dalam bentuk drama, lagu, atau puisi, pantun, serta laporan digital sehingga mempermudahkan anak-anak dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Iya, nah betul sekali ya Ibu yang sudah Ibu katakan. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, ya pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Iya Bu, rencana saya akan memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi pada mereka, pembelajaran yang berdiferensiasi, baru saya bisa mengajak mereka agar lebih aktif dalam pembelajaran saya dan saya menanyakan bagaimana perasaan mereka ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Ibu. Lalu sekarang apa komitmen Ibu yang Ibu dari harapkan yang akan Ibu harapkan dari rencana Ibu yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, saya berkomitmen semoga saya bisa membuat pembelajaran yang mengasihkan bagi siswa dengan menggunakan sumber pembelajaran yang bervariasi dan juga saya bisa mengekspor materi saya kepada siswa mereka sehingga mereka bisa merasakan merdeka belajar dan juga murid-murid bisa merasa senang kegiatan pembelajaran yang saya berikan tanpa ada unsur paksaan dan saya akan memilih sumber belajar yang lebih bervariasi di dalam kelas kepada siswa saya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Ibu Nisa. Amin. Nah, setelah kita lakukan coaching, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Iya Bu Nisa, saya merasa sangat senang, saya juga lega akhirnya yang tadi saya rasakan saya beban, akhirnya bisa saya rasakan dan saya bisa membuat pembelajaran yang menghasilkan kepada siswa. Oke, karena sudah Ibu merasa lega, nah nanti selanjutnya saya akan melakukan coaching selanjutnya tentang hasil dari rencana yang Ibu sudah Ibu buatkan untuk kedepannya. Begitu Bu? Baik Bu, boleh kita atur lagi waktu kita ya Bu? Boleh Bu, boleh. Terima kasih ya Bu Nisa, sehat-sehat. Ya Bu. Sore Ibu Nisa. Selamat sore Bu. Bagaimana tadi proses coachingnya Ibu Nisa? Alhamdulillah sangat lancar Bu. Ya, saya lihat juga tadi proses coaching yang saya amati itu sudah berjalan dengan sukses dan lancar.
Tadi kan Bu Nisa sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya tadi ada menanyakan tentang indikator ketercapaiannya, ya kan Bu? Iya. Dari indikator ketercapaiannya tadi, apakah sudah Ibu lakukan pada coaching yang tadi Bu? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, yang sudah saya lakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, dan saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan coaching, dan saya juga meminta coaching untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tindakan tersebut Bu. Seperti itu Bu. Iya, baik Bu. Menurut saya juga tadi Bu, saya sebagai observer, tindakan Ibu tadi sudah bagus sekali ya Bu ya, karena sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip dari coaching. Jadi selamat ya Ibu Nisa, sudah berjalan dengan sukses proses coachingnya. Nah, sebelum kita mengakhiri proses percakapan kita ini kan Bu, saya ada pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Bisa ya Bu ya? Bisa Bu. Iya. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi dalam proses coaching itu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan antara lain adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Saya amati tadi Ibu juga sudah menerapkan coaching ini dengan mengajukan pertanyaan berbobot, lalu menyampaikan sesuai dengan yang diharapkan dari coaching juga. Jadi semoga di lain kesempatan ya Bu, kita dapat berdiskusi kembali dan kita bisa menggali potensi dari proses coaching ini. Jadi semoga di lain waktu nanti kembali Bu Nisa, kita dapat sharing-sharing kembali tentang pengalaman kita. Oke Bu, saya cukupkan perbincangan obrolan kita. Sekian lah ya Bu ya. Jika ada perkataan ataupun omongan saya yang kurang mengenakan, kira-kira Ibu bisa memaklumi ya Bu Nisa ya. Ya Bu, saya juga begitu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu.